wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me, on mountain bleak or on the stormy sea. Though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air. Saat indah ku memuji
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan karena kasih setianya bagi kita, sehingga hari ini ada waktu bagi kita untuk bersama-sama datang, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita hanya dapat beribadah di rumah saja, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita mengundang Dia hadir, hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Kita percaya saat ini urapan Tuhan mengurapi kita semua. Mari jemaat sekalian, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Kita akan bersama-sama menyajikan pujian kepada Tuhan dari KPPK nomor 5, Kemuliaan dan Hormat. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita
adalah dari pihak Allah, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Ibadah pada saat ini dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkatinya. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu riwayat Nabi Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera, dengan imannya dia mengikuti perintah Tuhan. Sehingga dia dan seluruh keluarganya diselamatkan daripada air bah yang terjadi di zaman itu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Tuhan kita, haruslah menyerahkan kepercayaan secara penuh hanya kepada Dia Tuhan kita. Dalam situasi apapun yang terjadi, dalam badai atau cuaca gelap, dalam masa-masa sukar sekalipun, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong kita, yang beserta dengan kita, yang menjadi sahabat kita, menjadi kawan kita yang setia. Biarlah pujian ini terus menumbuhkan iman percaya kita hanya kepadanya. Kita akan bersama-sama menyanyikan KPPK nomor 233. Aku percaya padanya. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Gersoni. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Dan pada saat kita akan bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami, kita akan bersama-sama dalam sikap berdiri. Bersama-sama mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, bakti, syukur, sembah kami panjatkan kepada Allah yang kekal, sebab hari ini kami bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Allah yang telah memimpin, memberkati, memelihara kami, menopang kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, ketika kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tetapi kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Kami menikmati sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, meskipun kami harus menghadapi masa-masa yang sulit yang harus kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, sebab hari ini adalah hari perhentian yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami dan seisi rumah kami datang untuk menyembah, berbakti, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah akan sia-sia. Serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, ya Tuhan Engkau terus menolong memberkati kami, sehingga kami pun bersama-sama dapat menikmati persekutuan di dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pada saat ini, itu tidak pernah akan sia-sia, sebab berkat Tuhan, janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama mengalami pertumbuhan secara rohani. Kami mengenal kebenaran-Mu dengan lebih baik lagi. Kami bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang terus menopang dan memberkati kehidupan kami. Biarlah sabda Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Semakin hari kami semakin dewasa di dalam Tuhan, sebab di dalamnya kami melihat kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Tuhan terus menolong memberkati mereka. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati mereka. Meskipun mereka harus belajar di rumah, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan kepada mereka kemampuan, hikmat dan bijaksana, sehingga mereka pun dapat mengikuti mata pelajaran dengan baik. Dan kami mengucap syukur juga karena Tuhan telah memberkati, sehingga mereka pun dapat meraih keberhasilan mereka. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong, sehingga anak-anak kami, mereka boleh lulus dengan baik. Dan kami berdoa untuk kelanjutan jenjang yang selanjutnya Tuhan akan memimpin dan memberkati, sehingga mereka terus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka pun dapat meraih cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan jemaat di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya
Tuhan memberikan hikmat sehingga kami pun dapat melaksanakan pekerjaan usaha kami di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah dampak ini, mungkin kami sedang mengalami kemerosotan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami melihat Tuhan buka jalan untuk memberkati kehidupan kami. Tuhan terus menolong memberkati sehingga semuanya pun dapat berjalan dengan baik. Kami juga sebagai karyawan dan karyawati yang sedang bergumul di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan, kami percaya Tuhan tetap memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Tuhan tetap memberkati kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi, dan kami percaya Tuhan terus menolong bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk hari ini, untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah, baik itu ibadah secara online, baik itu ibadah secara live streaming. Tuhan terus menolong memberkati setiap pelayan altar, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, supaya setiap sabda Tuhan, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupan jemaat bahkan umat. Dan kami percaya Tuhan terus menolong bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung di dalam doa, menyerahkan ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, pos-pos PI yang ada di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Palu. Tuhan terus menolong memberkati supaya ibadah pada hari ini semua pun dapat berlangsung dengan baik dan memberkati kehidupan setiap jemaat. Dan kami terus mendukung di dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dan masa depan bangsa kami ini. Karuniakan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka pun dapat menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Tuhan karuniakan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin semuanya, baik itu juga tokoh-tokoh agama, supaya mereka diberikan hikmat untuk menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga semakin hari mata rantai ini semua dapat terputus dan kami pun dapat melanjutkan setiap kehidupan kami dengan baik, dengan normal. Kami berdoa bagi tenaga para medis kesehatan yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti ini. Kami percaya Tuhan tetap memproteksi mereka, memberikan kepada mereka kemampuan untuk menjalani semua tugas tentang jawab mereka. Kebutuhan obat-obatan biarlah semua dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan APD, sehingga ini dapat dipakai untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang terkena dampak. Dan kami percaya Tuhan terus menolong, memimpin, bahkan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus, biarlah gereja-gereja Tuhan dapat menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, untuk menjadi saksi, untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap orang-orang yang saat ini sedang terkena dampak. Dan kami percaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga mereka pun dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan syukur syafaat kami yang kami bawa, yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 62, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Di sepanjang minggu ini tentu banyak berkat Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita di setiap hari. Untuk itu saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita akan membawa persembahan syukur kita di dalamnya. Kita boleh bersama-sama mendukung akan pelayanan di gereja kita. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di layar ini, atau dengan mengantarkan secara langsung ke gereja pada setiap hari kerja. Kita akan bersama-sama membawa persembahan dengan menyanyikan syukur terambil dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur, ya tebusku. Anugerahnya
Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi sulit yang Engkau izinkan terjadi dan kami alami, kami tetap melihat bahwa kasih kebaikan Tuhan selalu ada buat kami, orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh kami terima di setiap hari. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan kami ini berkenan bagimu dan dapat dipakai untuk mendukung pelayanan di lingkungan Gereja Kristen Indonesia Palu. Berkati setiap kami jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha. Kami mau terus mengandalkan Engkau dan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, terus kami memohon pertolongan daripadamu. Berkati setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa permohonan kami kepadamu Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saatnya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Ulfa. Kita semua membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan kita. Untuk itu biarlah masing-masing kita akan membuka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama dari pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Hampir 2 bulan kita masih dalam situasi yang sama dikarenakan virus corona. Dan sampai saat ini kita belum dapat kabar kapan atau selesainya virus ini. Situasi ini akan berakhir. Pintu-pintu gereja tertutup agar mencegah virus ini tidak lebih luas lagi. Saya dan saudara masih beribadah di rumah, masing-masing secara online, baik itu lewat HP, baik itu lewat laptop ataupun TV. Biarlah situasi saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah situasi ini lagi membawa saya dan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga semakin rindu untuk bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Dan di hari kudus-Mu ini kami datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja bagi setiap kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan kembali membaca Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Silahkan Bapak Ibu juga membacanya dari rumah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akhir-akhir ini bertemu dengan beberapa orang ataupun berbicara melalui media sosial ataupun chattingan saudara ya. Banyak pembicaraan kami, ada pertanyaan yang di dalamnya menanyakan kapan ya situasi ini kembali normal. Ketika juga berbicara dengan orang lain lagi lewat media sosial, pertanyaan yang sama saudara. Kapan ya situasi ini kembali normal? Situasi yang sangat-sangat dirindukan saudara untuk kembali lagi dipulihkan. Ada yang berkata nanti bulan Juli, ada yang berkata September, ada lagi kabar yang didapat nanti sampai pada akhir tahun saudara. Virus corona bukan hanya menyerang pada diri manusia, tetapi saudara seluruh aspek kehidupan manusia juga. Baik itu usaha, pekerjaan, studi, dan lagi interaksi sosial kita dengan orang lain. Virus ini pun berpengaruh kuat secara psikis maupun psikologi. Yang membuat kita terganggu, akibatnya membuat kita tidak tenang, khawatir, cemas, dan takut saudara. Jangan-jangan saya ini yang kena ya. Jangan-jangan saudara. Belum lagi kita mendengar atau melihat di TV. Ada banjir, ada longsor, ada gempa yang terjadi di Maluku kemarin dan berita-berita yang lain. Dan juga lebih parah lagi kejahatan yang semakin meningkat. Yang membuat saya dan saudara akhirnya gelisah dan khawatir dan merasa tidak tenang. Situasi inilah saudara yang saat ini kita hadapi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu saja sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Keadaan ini membawa saya dan saudara menyadari bahwa saya dan saudara lemah. Saya dan saudara tidak kuat. Saya dan saudara terbatas. Saya dan saudara tidak mampu untuk berjalan sendiri. Tuhan berkata saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini perkataan Tuhan sendiri, saudara. Dia penolong dan dialah sumber kekuatan saya dan saudara. Kembali kita ke Mazmur 62, ayatnya yang ke-6, saudara. Mazmur 62 paling terkenal dengan satu pujian yang sudah lama sekali, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam Mazmur 62 ini, Raja Daud mengungkapkan pengalamannya berjalan bersama dengan Allah. Sampai Raja Daud menggambarkan Allah seperti gunung batu dan kota benteng yang kuat. Dan kita melihat sebelumnya di ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima, saudara. Mari kita baca sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Pemazmur yang adalah seorang raja. Tentu kita tahu bahwa raja berarti berbicara mengenai pemerintahan. Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Bawahannya banyak, saudara. Ada pasukannya, ada penasehatnya, dan mungkin ada bagian yang lain. Dan juga ada umatnya. Apakah raja bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya? Bisalah. Apakah raja bisa menggunakan otoritasnya ketika ada orang yang ingin melawan dia? Bisa. Kita tahu seperti Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Siapa sih yang tidak kenal dan tidak tahu? Dengan kekuasaannya dia dapat melakukan apa saja. Termasuk ketika ada orang yang akan melawan dia. Tetapi berbeda, saudara, dengan Raja Daud. Berbedanya apa, saudara? Raja Daud adalah raja yang takut akan Allah. Walaupun dia raja di tengah umat, tetapi raja sadar bahwa dirinya dan umatnya adalah kepunyaan Allah. Karena dia kenal Allahnya dan dia percaya kepadanya. Kembali kita melihat lagi latar belakang di ayat yang keempat dan yang kelima. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Allah, di mana kedudukannya sedang terancam. Lawannya yaitu Absalom ingin menjatuhkan dia, bukan dengan senjata tetapi dengan perkataan dusta, dan bahkan orang dalam yang dia percayai melakukan juga yang sama, hanya ingin merebut kekuasaan Raja Daud. Pergumulan Raja Daud sangat-sangat besar, sampai-sampai membuat dia gelisah, cemas, tidak tenang dan tidak aman karena terancam oleh musuhnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia mengalami hal ini? Ayat 2 dan ayat 3 yang kita sudah baca tadi. Mengungkapkan iman Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud sadar bahwa hanya Allah saja keselamatannya, ketenangannya, dan kekuatannya. Daud menggambarkan sebagai gunung batu dan kota benteng, artinya merujuk pada konsep perlindungan yang menghasilkan perasaan aman, terlindungi, dan tenang. 1 Samuel 2 ayat 2 berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah juga situasi pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak tenang?
membuat saya dan saudara khawatir, dan bisa juga membuat saya dan saudara tidak aman. Dalam situasi ini kita pun bertanya, kapan ya Tuhan situasi ini akan berakhir? Situasi pandemi ini bisa membuat kita menyerah, saudara. Situasi ini membuat saya dan saudara akhirnya takut dan merasa tidak aman. Bukan soal virus itu saja, tetapi segala aspek pun juga kita merasakan rasa tidak aman itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dari pengalaman Raja Daud dalam situasi yang sangat-sangat berat, dia alami situasi di mana dia membuat dia cemas, khawatir, takut, membuat dia gelisah. Situasi inilah membawa Daud untuk dekat kepada Allah. Ketergantungan Raja Daud kepada Allah lah yang akhirnya membuat dia tenang. Ketenangan yang diperoleh oleh Raja Daud, kita pun dapat mengalaminya. Ketenangan yang dalam hati yang terdalam, kita pun dapat mengalaminya. Asalkan kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepadanya. Karena ketenangan yang sejati hanya datangnya dari Tuhan. Ketenangan yang diperoleh oleh Raja Daud dari Allah membuat dia menaruh harapannya. Saya dan jemaat pun mari menyerahkan pengharapan kita kepada Allah. Pengharapan kita akan hari esok, lusa dan seterusnya kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam studi, pekerjaan, usaha kita. Lusa dan seterusnya saudara dalam masa situasi seperti ini. Tetapi mari menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Tangannya yang kuat menopang saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pendeta Joseph pada tahun 1862. Dalam situasi perang dia menginginkan orang-orang untuk berpaling kepada Tuhan. Dalam situasi perang berita harus tetap tersampaikan. Dalam situasi itulah dia menuliskan lagu yang sampai saat ini pujian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Joseph menaruh harapannya kepada Tuhan ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan dalam situasi yang sangat sulit dan takut. Pendeta Joseph tahu bahwa Tuhan tetap memegang teguh dan membimbingnya.
Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu yang akan memegang engkau dengan tangan kanan yang memberi kemenangan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan terus kita pegang, bahwa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menolong saya dan saudara seperti Dia menolong Raja Daud. Di dalam situasi ini, Dia mampu memberikan saya dan saudara ketenangan dan harapan yang terbaik ketika kita menaruh semuanya kepada Tuhan. Saudara, mari kita kembali melihat ayat yang ke-7 dan 8. "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Kata hanya mengartikan satu-satunya, hanya Allah saja kepercayaan Raja Daud. Maka ketenangan dan perlindungan Allah digambarkan seperti kota benteng dan gunung batu yang kuat dan kokoh yang tidak tergoyahkan. Perlindungan Allah itulah membuat Raja Daud merasa tenang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sedahsyat apapun situasi yang dikarenakan virus corona ini, membuat segala rencana kita berubah, saudara. Membuat usaha kita tidak maju, bahkan menurun. Membuat studi kita berhenti, pekerjaan kita menurun atau diberhentikan. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus meyakini dengan iman kita bahwa topangan dan perlindungan Tuhan saat ini terus nyata bagi kita. Allah menginginkan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, hidup kokoh dan kuat bagaikan bangunan seperti batu karang yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-9. "Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Ayat 9 menunjukkan saya dan saudara, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Raja Daud mendorong umatnya untuk berseru kepada Allah dan percaya kepada Allah. Raja Daud tahu bahwa Allah adalah dasar perlindungan yang teguh. Maka dia sekali lagi mendorong umatnya dan bangsanya untuk percaya. Kunci dari ketenangan yang diperoleh oleh Raja Daud, yaitu ketika dia menaruh sungguh-sungguh percayanya kepada Allah setiap waktu. Sudahkah saya dan saudara juga benar-benar menaruh percaya kita kepada Allah dalam situasi saat ini? Tetapi kenyataannya, saudara, Allah sering dinomorduakan, bahkan 3, bahkan 4. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, baru kita mencari Dia. Tuhan mengizinkan virus corona ini dialami oleh seluruh dunia, bukan sebagai hukuman, tetapi teguran, saudara. Mengapa saya berkata seperti itu? Manusia semakin cinta dosa, manusia hanya fokus pada dirinya sendiri. Manusia tidak lagi memandang lagi kepada Allah. Dan sekarang ini, melalui situasi saat ini, Allah mengajarkan saya dan saudara bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Mari menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan mari menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan mari hidup mengandalkan Tuhan saja. Dan terus berkata di dalam hati saya dan saudara, aku percaya kepadamu Tuhan. Situasi seberat apapun juga, kita yakini ketika kita bergantung kepada Tuhan, ada tangan Tuhan, ada topangan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Hatiku percaya, saudara, kita yakini ketika saya dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, tetapi hati kita terus percaya kepada Tuhan. Saya rindukan kita menyanyi bersama-sama pujian ini dari hati kita yang terdalam. Saat ku tak melihat jalan, tetapi
tetapi hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mampukan kami untuk terus berjuang bergantung kepada Tuhan. Mampukan kami terus, ya Tuhan, berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Dan melalui situasi ini, kami punya pengalaman yang indah untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak kuat ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Tolonglah kami untuk menjalani lagi sepanjang minggu ke depan ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Firman-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu itu terus nyata di dalam hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, doksologi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Jemaat, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Cares for me on mountain bleak or on the stormy sea. Though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God. I know He cares for me on mountain bleak or on the stormy sea. Though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. My heavenly Father watches over